kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian teori kajian budaya. Kajian budaya merupakan tujuan teori yang berfokus pada bagaimana kebudayaan itu dipengaruhi oleh kelompok yang berkuasa serta dominan. Kajian kebudayaan berakar pada politik, tetapi bukan pada pengertian pemilu politik secara awam. Teori kultural student atau sering disebut dengan teori kajian budaya adalah sebuah teori karya Stuart Hall yang mengadopsi teori kritisme. Student Hall berpendapat bahwa suatu budaya pasti memiliki dan menyimpan ideologi yang lebih berkuasa. Teori ini menempatkan komunikasi massa harus memahami konteks kultur yang ada, bukan hanya mencari tahu tentang sesuatu. Tujuan dari cultural study theory ini yaitu mengungkapkan hubungan kekuasaan serta mengkaji bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi berbagai bentuk kebudayaan seperti sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, hukum, dan lain-lain. Kajian budaya menekankan pada media menggunakan orang-orang yang dominan dan memiliki karakteristik yang kuat untuk mempengaruhi orang-orang yang dengan karakteristik lemah. Kajian budaya pada masyarakat ini berpusat pada bagaimana sekumpulan kaum elit, misalnya media, menggunakan kekuatan mereka atas kelompok minoritas. Teori ini berakar pada beberapa asumsi tentang kebudayaan dan kekuasaan. Di antaranya, kebudayaan terbentuk dan membentuk seluruh aspek perilaku manusia. Individu merupakan bagian dari struktur hierarki kekuasaan. Atau hal yang merupakan kebudayaan atau kultur yang berasal dari Republik Korea Selatan, bersama dengan dukungan dari Amerika Serikat. Korean Wave juga menjual produk-produk kebudayaan mulai film, musik, drama, dan kebiasaan dengan menggunakan unsur tradisional serta modern di dalamnya. Penyebaran produk budaya Korea melalui Korean Wave atau hal yang sudah merambah kepada dunia, di mana saat ini hampir di seluruh dunia menikmati produk ini. Dengan memanfaatkan internet dan teknologi informasi sebagai alat penggerak utama, Korean Wave menjelma sebagai soft power Korea untuk menghadapi tahun kelam. Soft power ini digunakan untuk meningkatkan perekonomian negara dan mencapai tujuannya menjadi pengekspor budaya pop terbesar di dunia, menyamai Amerika Serikat. Internet perlahan mengubah metode komunikasi massa dan penyebaran informasi yang fleksibel dan memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang interaktif. Internet memberikan pemahaman tentang segala sesuatu tanpa mengenal jarak, ruang, dan waktu. Penggunaan akses internet di Indonesia pun meningkat pesat dari tahun ke tahun. Hal ini didasari karena munculnya produk terbaru dari internet, yaitu media sosial. Asumsi dasar dari contoh kasus yang kelompok kami ambil yang pertama, yang mendasari terjadinya Korean Wave di Indonesia yaitu perkembangan teknologi informasi yang masif akibat adanya globalisasi menjadi penyebab utama besarnya antusias publik terhadap Korean Wave di Indonesia. Asumsi dasar yang kedua, Korean Wave yang terjadi di Indonesia banyaknya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh para pencinta budaya Korea. Jadi contoh kasus yang kami ambil mengenai fenomena Korean Wave di Indonesia. Budaya Korea berkembang pesat dan meluas secara global dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena ini dapat dijumpai di Indonesia dan dampaknya sangat terasa di kehidupan sehari-hari, terutama pada generasi milenial. Perkembangan teknologi informasi yang masif akibat adanya globalisasi menjadi faktor utama penyebab besarnya antusiasme publik terhadap Korean Wave di Indonesia. Sering berjalannya waktu, budaya Korea banyak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari para pecinta budaya Korea, mulai dari fashion, make up, Korean skincare, makanan, gaya bicara, hingga bahasa. Salah satu produk Korean Wave yang paling dinikmati kaum milenial adalah musik pop. Musik pop Korea ini atau yang sering disebut sebagai K-pop merupakan salah satu subsektor hiburan yang mengangkat perekonomian Korea Selatan. Keberadaan artis K-pop ini dapat mempengaruhi preferensi para milenial dalam beberapa hal, misalnya semakin maraknya penggunaan produk-produk skincare, make up style Korea, konsumsi makanan Korea, dan lain-lainnya. Cara pandang mereka juga pun berubah menjadi lebih terbuka terhadap berbagai aspek kehidupan, menjadi lebih bahagia dan banyak yang bangkit dari depresi. Mereka juga sering menyelipkan kata-kata dengan bahasa Korea kehidupan sehari-hari seperti Annyeong, Sarange, Hyung, dan Hwaiti. Bukannya hanya minat penduduk Indonesia untuk mempelajari budaya Korea yang semakin meningkat, penduduk Korea Selatan yang belajar budaya Indonesia pun semakin bertambah. Saat ini, bahasa Indonesia menjadi lebih populer dan minat yang ingin belajar bahasa Indonesia juga meningkat. Jadi, dampak dari Korean Wave ini memiliki sisi positif juga, apalagi banyak perusahaan Korea yang berinvestasi di luar Korea seperti Indonesia. Mempelajari bahasa Indonesia juga akan memberikan peluang bagi mereka untuk bekerja di perusahaan Korea di luar Korea. Selain itu, banyak artis Korea yang diundang ke acara-acara nasional di Indonesia untuk menjadi brand ambassador. Teori ini dapat diterapkan dalam lingkup komunikasi massa, di mana media massa memiliki pengaruh besar untuk memengaruhi khalayak. Media telah menjadi alat utama di mana kita semua belajar banyak aspek mengenai dunia di sekitar kita, memberikan informasi dan mempersuasi khalayak mengenai berbagai macam hal. Walaupun sekarang ini media massa ditunggangi oleh penguasa dominan. Media juga membentuk makna dalam budaya, serta dapat membentuk ideologi. Teori Hall mengingatkan bahwa akan sia-sia jika kita berbicara tentang meaning atau makna tanpa peduli pada keberadaan power. Karena seseorang yang memiliki power atau kekuasaan dapat berguna memengaruhi pemikiran banyak orang. Namun,
Orang yang sedikit memiliki power sulit untuk bisa memengaruhi orang banyak. Selain dalam komunikasi massa, teori ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari fashion, cara berjalan, gaya hidup, dan sebagainya. Dengan mempelajari teori ini, kita bisa lebih kritis dalam mengkonsumsi pesan dan tidak mudah percaya dengan apa yang dilihat, sehingga bisa lebih bijaksana ketika kita akan melakukan sesuatu setelah mendapatkan suatu pesan.